selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hai, perkenalkan, nama aku Amelia Nur dari Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Nah, Universitas Diponegoro atau yang sering disingkat sebagai Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang, dan kampus utama lainnya terletak di daerah Pleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1960. Kata Diponegoro sendiri diambil dari nama pahlawan nasional loh, yaitu Pangeran Diponegoro, yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda pada awal abad ke-18. Aku sendiri berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di Undip, Ilmu Komunikasi sudah mendapat akreditasi ALO dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Indonesia. Selain itu, pada tahun 2020, Lembaga Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dunia, Quick Quarterly Simmons atau QS, merilis hasil pemeringkatan dunia untuk kategori Graduate Employability Rankings 2020. Universitas Diponegoro atau Undip berhasil menduduki posisi ketiga di Indonesia dan posisi ke-301 di dunia. Wah, keren banget ya. Lokasi KKN-ku sendiri berada di Kelurahan Jatingaleh. Secara umum, Kelurahan Jatingaleh ini memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 131 hektar dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.537. Lebih rinci lagi, sebanyak 6.213 diantaranya merupakan penduduk laki-laki dan sebanyak 6.324 merupakan penduduk perempuan. Lalu, sebanyak 1.445 warga merupakan kelompok pralansia dan lansia. Selain itu, Kelurahan Jatingaleh memiliki 10 RW dan 58 RT jika digabungkan. Kelurahan Jatingaleh ini berbatasan dengan Kelurahan Kaliwiru di sebelah utara, Kelurahan Ngesrep di bagian selatan, Kelurahan Karanganyar Gunung di sebelah timur, lalu Kelurahan Karangrejo di sebelah barat. Lebih spesifik lagi, aku melakukan KKN di RW 3 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Cadisari. Di RW 3 sendiri ada sebanyak 7 RT dari RT 01, 2, 3, hingga 7. Seperti yang kalian ketahui, sejak tahun 2020 kita telah diserang oleh pandemi virus COVID-19. Nah, persebaran COVID-19 di Semarang semakin tinggi setiap harinya. Bahkan dilansir dari viva.co.id, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi mengungkapkan bahwa Kota Semarang masuk dalam level paling tinggi dalam penyebaran COVID-19. Positive rate Kota Semarang ada pada angka 25%, yang artinya ada 25 orang terkonfirmasi positif COVID-19 pada setiap 1.000 orang yang dites dengan PCR. Berbicara soal pandemi, tentu kita juga perlu berbicara tentang teknologi. Apa sih teknologi itu? Kebanyakan kalian akan berpikir teknologi memudahkan kita dalam berbagai hal. Namun teknologi juga membawa satu hal yang cukup negatif di kehidupan kita. Semakin berkembangnya era teknologi dan informasi, berita yang berasal dari berbagai belahan dunia menjadi sangat mudah diakses.
masyarakat kini juga bisa memproduksi informasi mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan semakin tingginya hoax yang beredar di tengah masyarakat, terutama sejak pemilu 2019 dan era pandemi COVID-19. Menurut survei Kata Data Insight Center, yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Siberkreasi, setidaknya ada 30% sampai hampir 60% orang Indonesia yang terpapar hoax saat mengakses dan berkomunikasi di dunia maya. Hoax, terutama tentang COVID-19, tak hanya bisa menimbulkan perpecahan dan menyebarkan ketakutan kepada masyarakat, namun juga bisa mempersulit koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memerangi pandemi agar berakhir.
Lebih baik selamat sore pada adik-adik dari praktek KKN atau KKN dari Universitas Bojonegoro yang berada di wilayah RW 3, dan kebetulan saya Ahmad Sianto saat ini menjabat sebagai Ketua RT 06 RW 3. Ya bagus, itu perlu dikembangkan sebagai aplikasi di lapangan, juga supaya memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan kita. Program COVID ya karena COVID ini menyeluruh. Jadi kami juga memaklumi dengan adanya mungkin bantuan yang sampai saat ini juga sebetulnya ya masih ada warga yang masih perlu bantuan, tapi karena memang yang dipikirkan itu banyak, ya kami sudah memang menerima apa yang menjadi yang bisa diberikan dari pemerintah juga sudah kami berikan, tapi apa kadang ya terkendalanya apa yang kami laporkan kadang-kadang belum tentu sesuai dengan apa yang kami. Caranya yang jelas karena adik-adik juga pas kebetulan di pandemi ini, jadi kayak itu akhirnya banyak yang enggak begitu istilahnya bisa dilaksanakan secara normal ya. Ya intinya apa yang menjadi program dari adik-adik sekalian ya, kami juga akan berusaha kepada masyarakat bisa meningkatkan apa yang sudah menjadi motivasi dari Mbak KKN ini. Nama saya Rina Melati, saya Ketua PKK RT 06. Responnya sih ya di warga itu cukup baik, karena memang sekarang kan gencar-gencarnya seperti ini ya, COVID, terus hoax tentang perencanaan keuangan, itu memang sangat bagus. Banyak respon, ibu pun memang merespon. Memang mungkin ya saya memang mengundang ambil yang baiknya, yang kira-kira nggak dimasukkan ke kita ya nggak usah diambil. Responnya baik, alhamdulillah kita diberi, biarpun tidak semuanya kedapatan. Memang dari kelurahan dulu pernah ada, tapi itu bentuknya cuma cuci tangan, sabun cuci tangan. Kalau sabun cuci tangan kan semua udah pasti punya, karena setiap rumah pasti ada cuci tangan kan. Ya merespon